Mantan Wali Kota Lok Sumawe, Suwaidi Yahya, yang masih dalam keadaan sakit akibat stroke, terpaksa menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam kasus dugaan korupsi rumah sakit PT Arun Lok Sumawe meskipun menggunakan kursi roda. Dan selama persidangan lanjutan, mantan kombatan GAM ini telah dikenakan tahanan rumah juga harus mengikuti persidangan melalui Zoom dengan keadaan terbaring di tempat tidur dari Kota Lok Sumawe. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lok Sumawe dalam persidangan pada 5 Desember 2023, Suwaidi Yahya dituntut 8 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta hilangnya hak politik yang bersangkutan. Tefakri Aldani selaku kuasa hukum Suwaidi Yahya mengatakan bahwa tuntutan jaksa sama sekali tidak masuk akal dan mengangkangi fakta persidangan serta bertolak belakang dengan pernyataan para saksi di depan pengadilan. Jadi kemarin telah dilakukan lanjutan daripada kasus persidangan Aldani Suwaidi. Dalam agenda kemarin itu adalah pembaca tuntutan berpistor daripada jaksa penuntut umum. Kesimpulan daripada jaksa penuntut umum adalah pertama itu menuntut Bapak Suwaidi Yahya itu dengan ancaman hukuman 8 tahun. Kemudian denda 500 juta, subsidiar 6 bulan, ditambah penghilangan hak politik setelah pada saat beliau menjalankan pidana. Saya ingin mengomentari yang pertama adalah bahwa tuntutan 8 tahun ini adalah tuntutan yang sangat memaksa. Tuntutan yang menurut saya yang sangat tidak masuk akal dari sisi manapun, mau dari sisi hukum, mau dari sisi kemanusiaan, mau dari sisi kepentingan publik dan segala macam. Kenapa? Karena semua fakta-fakta di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Suwaidi Yahya itu adalah merupakan suatu kesalahan pidana. Karena tujuannya clear bahwa rumah sakit itu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Kota Lok Sumawe. Dan itu diakui oleh semua saksi, bahkan hasil pemeriksaan sidang setempat yang dilakukan oleh majelis. Yang kedua, saya tidak habis pikir adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban kepada seorang Pak Suwaidi Yahya dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita tahu bahwa persidangan ini saja di hari awal beliau sudah tidak mampu membela dirinya, kesulitan. Beliau kena stroke, bahkan sampai hari ini stroke beliau masih dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik, tidak bisa berkomunikasi. Bahkan bagi kami sebagai penasihat hukum sendiri itu tidak mampu berbicara dengan beliau dan kondisi secara profesional kepentingan pembelaan. Sehingga selama ini asumsi-asumsi hukum yang kami dapatkan itu berdasarkan daripada dokumen-dokumen yang ada, investigasi hukum kami dengan pihak-pihak yang lain, dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Dengan beliau sama sekali tidak bisa berkomunikasi lebih jauh, kecuali yang sebelumnya, sebelum beliau sakit pada masa itu. Kemudian yang paling saya tidak masuk akal, bagaimana analisa seorang GPU mengatakan bahwa terhadap Pak Suwaidi Yahya ini adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagai orang yang mampu bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab? Kalau untuk mengenal dirinya sendiri saja tidak mampu. Untuk hidup, makan, tidur, bahkan hal-hal yang paling diurus oleh orang lain. Bahkan dia sendiri tidak kenal. Tidak tahu, untuk bertanggung dengan kita saja dia bisa hilang sekali. Ini hal yang menurut saya kondisi yang harus sebenarnya mesti ditunggu. Kalau beliau semua ya silakan saja. Nah, seharusnya dengan fakta yang ada di persidangan, dengan kondisi seperti itu, GPU kejaksaan dalam hal ini bisa melihat secara kemanusiaan. Tidak ada yang salah kan apabila menyatakan suatu kesalahan namun tidak bisa dituntut. Kita berharap ada rasa keadilan yang akan kita dapat. Oleh karena itu semua hal yang saya sampaikan saat ini akan saya tuangkan dalam pledoi. Dari Banda Aceh, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.